Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Cinta memang bisa membuatmu bodoh bahkan gila. Biarkan benda kotor itu, mereka dapat meninggalkan noda di pakaianmu. Perintah Arjuna yang gemas melihat Susi hendak mencuci piring, sedangkan ia sudah mengenakan pakaian kerja. Aku tidak betah bila pergi meninggalkan piring kotor yang menumpuk. Jawab Susi masih kekeh menggosok gelas bekas minumnya. Terserah kau, aku tidak akan menunggumu di mobil. Arjuna pun menyambar jasnya dan berlalu. Tunggu, teriak Susi mengejar Arjuna. Pria berahang tegas yang rambutnya selalu disisir rapi itu menghentikan langkah lebarnya. Kemarikan jasmu. Arjuna menyerahkan jas silvernya ke tangan mungil sekretaris sekaligus kokinya itu. Sepertinya kini telah merangkap menjadi stylistnya juga. Ketika di mobil, Susi lebih memilih duduk di sebelah sopir daripada di sebelah bosnya itu. Sebelum ke pantry, Susi melangkah lebih dulu ke dalam toilet wanita, karena ia merasa sakit di area perut bawahnya. Susi mengambil sebuah benda empuk yang mirip roti tawar dengan bungkus biru dan berlogo sayap. Huf, ternyata bulanku datang lebih awal, gumam Susi sambil mencuci tangannya di wastafel. Ketika melangkah keluar dari bilik toilet wanita, keningnya berkerut 3 lapis. Bahkan ia sampai mengikuti kemana pria itu masuk. Ah, apa iya? Itu kan tidak mungkin. Apa yang aku pikirkan? Susi menggaruk kepalanya tak gatal. Ia pun berbelok hendak keluar dari ruangan itu. Joy sedang menyiapkan beberapa alat di kantung celana seragamnya. Setelah mengenakan sarung tangannya, ia pun keluar. Namun langkah kakinya tertahan dan ia pun segera bersembunyi di belakang dinding. Tidak, jangan sampai ia melihatku. Bisa nyungsep harga diriku. Aish Joy, harga dirimu memang sudah anjlok, CK. Joy merosotkan tubuhnya, kepalanya menunduk frustrasi. Lain kali, aku tidak akan lagi ikut campur masalah percintaan si perjaka tuwir itu. Maaf, Tuan, kemana Pak Joy? Sudah hampir 3 hari saya tidak melihatnya, tanya Susi ragu. Bahkan ia terlihat mendekap nampan yang digunakannya untuk membawa cangkir. Karena ia baru saja mengantar kopi pagi untuk bosnya itu. Arjuna yang tengah fokus dengan berkas dan laptopnya seketika melirik tajam. Bukan urusanmu, Arjuna kembali fokus pada pekerjaannya. Tapi, Tuan, saya masih ada berkas yang harus dipelajari, sela Susi. Meski hatinya tersentak karena bentakan Arjuna. Kau mencarinya hanya untuk itu? Tanya Arjuna datar, bahkan hanya sekilas melihat ke arah Susi. Tentu, Tuan, saya dan Pak Joy hanya sebatas itu, sebatas pekerjaan. Memangnya apa yang Anda pikirkan tentang kami? Susi menatap intens ke arah bosnya itu. Hingga pandangan mereka bertabrakan, Arjuna segera mengalihkan tatapannya, menyibak kembali berkas yang telah rapi tersusun. Kenapa perasaan aneh ini muncul setiap aku menatap matanya? Tuan, tolong jawab di mana Pak Joe. Saya ingin membahas proposal meeting besok, ucap Susi. Ia takkan keluar sebelum dia tahu di mana asisten flamboyan itu. Temui Better,
Dia asisten penggantiku. Jelas Arjuna masih dengan wajah flatnya. Anda tidak memecat Pak Joy kan, Tuan? Kaget Susi. Sudah kukatakan itu bukan urusanmu. Sekarang keluarlah, titah Arjuna tegas. Pak Joy orang yang baik, disiplin dan berdedikasi. Kenapa Anda memecatnya? Bahkan dia yang mengajari saya hingga saya mengerti seluk-beluk perusahaan ini. Protes Susi yang tidak terima bila Joy benar dipecat. Apa terjadi sebenarnya? Batin Susi bertanya-tanya. Susi yang telah kembali ke mejanya, mendudukkan tubuhnya dengan kasar. Apa masalah orang itu sebenarnya? Gumam Susi. Apa maksudnya? Tentu saja aku peduli. Sesama karyawan bukankah itu memang seharusnya? Susi terus saja bergumam sendirian. Sungguh sepi tidak ada pria konyol itu. Karena Susi tidak dekat dengan karyawan lain. Selain mereka semua pria, Arjuna juga membatasi kontaknya dengan karyawan lain kecuali anak magang. Oke, tolong fotokopi berkas ini, masing-masing selembar ya. Susi memanggil salah satu karyawan magang. Baik Bu, sahut pemuda kurus tinggi dengan pakaian kemeja putih dan celana bahan hitam. Tunggu, tahan Susi. Iya Bu, pemuda itu menghentikan langkah kakinya. Kau tahu Pak Joy kan? Tanya Susi. Barangkali ada pekerja di sini yang tahu kemana Joy. Saya tahu Bu, soalnya pernah disuruh waktu itu, jawab pemuda bernama Oki. Anak magang rajin yang baru beberapa bulan bekerja. Apa kau melihatnya akhir ini? Tanya Susi dengan penasaran. Saya rasa, ibu tidak perlu melihatnya. Ups. Maksudnya, saya tidak tahu. Iya Bu itu benar, jawab Oki dengan kikuk. Benarkah, kau seperti menyembunyikan sesuatu? Susi menatap anak magang itu intens, membuat pemuda itu merasa terintimidasi. Tidak kok Bu, Oki terlihat salah tingkah dan gugup. Anak ini tahu sesuatu, pasti ada yang tidak beres, Susi tanya dalam hatinya. Arjuna menutup laptopnya kemudian menyandarkan tubuhnya pada punggung kursinya. Kalian berdua menyebalkan, kenapa juga janda bodoh itu begitu peduli? Arjuna memijat pangkal hidungnya. Ia merasa kacau akan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bahkan ini berbeda dengan yang ia rasakan dulu terhadap kekasihnya. Perempuan lugu dari desa yang dengan tega mengkhianatinya demi harta dan paras rupawan. Benda pipih di atas meja kerjanya bergetar. Sebenarnya ia malas mendengar rengekan asistennya itu. Meskipun hatinya sedikit puas ketika mendengar nada ketidakberdayaan pria songong itu. Kini, sebuah notif pesan yang muncul, membuatnya mengulurkan tangan dan mengusap layar 6 inci yang menyala itu. Tuan, utusan dari perusahaan Pradipta Residen menghubungi saya. Mereka minta bertemu. Joy menyingkir dari toilet yang sudah wangi itu. Atur waktunya 2 hari lagi, kau persiapkan Susi. Arjuna memasang seringai di wajah harismatiknya itu. Apa itu artinya hukuman saya berakhir, Tuan? Tanya Joy senang,
karena ia akan segera bebas dari penderitaannya. Selesaikan hari ini, kembali pada gayamu lagi besok. Arjuna menutup sambungannya dan ia tersenyum puas. Terima kasih Tuan. Joy langsung melempar gagang pel yang tengah dipegangnya. Pak Joy, apa yang Anda lakukan? Susi memekik ketika berpapasan di koridor belakang. Mereka kini di lantai berbeda, di mana hanya ada beberapa ruangan divisi dan staf pemasaran. Terletak jauh di bawah lantai kantor CEO dan dewan direksi lainnya. Gia, Nona, Joy hampir saja terjengkang ke belakang saking kagetnya. Bagaimana kau bisa ada di sini, Nona? Joy bertanya dengan menahan malunya. Harusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang sedang Anda lakukan di sini, Pak Joe? Tanya Susi, sembari menelisik penampilan lucu Joy dengan seragam cleaning service-nya. Jangan lihat aku seperti itu, lirih Joy. Ia menunduk sambil mengelus tengkuknya. Ini semua pasti ulahnya bukan? Hanya dia yang bisa melakukan hal seenaknya begini. Keterlaluan, Susi mengeratkan giginya. Sudahlah, lagi pula aku, Joy menjeda ucapannya karena Susi telah melangkah pergi. Hei Nona, kau mau kemana? Joy mengejar Susi yang berjalan cukup cepat. Aku akan menuntut keadilan untukmu. Tenang saja, teriak Susi yang semakin mempercepat larinya. Haish wanita itu, decak Joy, mengacak gemas rambutnya. Kau hanya akan menyulut kembali kemarahannya dan mendatangkan masalah baru untukku. Lirih Joy pasrah, ia kemudian berbelok, tujuannya adalah ke loker karyawan. Aku harus ganti baju dulu, masa ia mau ke lantai atas pakai seragam ijo gini. Cih, mana bau karbol? Joy bermonolog sambil membuka seragamnya. Nasibmu Joy, punya bos bujang lapuk ya begini. Ocehnya sambil menyemprotkan minyak wangi banyaknya ke tubuh atletisnya itu. Tuan Arjuna, pekik Susi ketika ia telah berada di dalam ruangan kerja CEO Arsa tersebut. Apa kau tidak bisa berlaku sopan? Tanya Arjuna datar, meskipun ia agak kesal karena ada yang memecah konsentrasinya. Apa aku peduli? Aku sangat kesal padamu, protes Susi. Kini ia telah berdiri di depan meja Arjuna sambil berkacak pinggang. Arjuna memandang Susi yang kini tengah melotot padanya. Wanita ini berani sekali memasang wajah itu lagi padaku. Arjuna berdiri, mendekat perlahan sambil tak melepas pandangannya sesetipun. Susi mulai gusar karena Arjuna membalas tatapannya dengan tajam. Hingga kini jarak mereka hanya tinggal beberapa jengkal lagi. Beraninya kau memasang wajah itu lagi padaku. Arjuna berdiri tegak memasukkan kedua tangannya ke dalam kantung celana. Kenapa? Karena Anda keterlaluan, ucap Susi yang kini sudah merendahkan pitch kontrol suaranya. Katakan yang jelas, apa yang telah membuatmu menghardik bosmu sendiri? Arjuna terus menatap wajah cantik di hadapannya. Anehnya ia sangat tertarik ketika wajah itu tengah berekspresi marah seperti saat ini. Mulut yang mengerucut dan terus bergerak bicara, membuat otaknya seperti diretas oleh para hacker, beleng seketika. Yang benar saja, masa Anda menggantikan Pak Joy dengan orang baru? Kemudian Anda memperkerjakannya sebagai cleaning service?
Sungguh Anda bos yang tidak punya hati. Susi mengepalkan kedua tangannya di samping tubuhnya. Rasanya ia gemas sekaligus jengkel sekali dengan pria berwajah datar seperti ini. Kau membela Joy seperti ini, hingga meneriakiku? Kau lupa siapa bosmu? Arjuna memajukan lagi tubuhnya. Hingga kini tubuh tinggi tegapnya menjulang di hadapan Susi yang ramping. Justru itu, Tuan, karena Anda bos kami, bukan berarti saya akan tutup mata atas ketidakadilan ini. Ucap Susi tegas meski raganya kini panas dingin. Tatapan Arjuna benar mengintimidasinya, pantas saja ia disebut bos killer. Segitunya kau membela Joe, masih bilang hubungan kalian sebatas rekan kerja. Arjuna berkata sambil mengeratkan gigi gerahamnya. Apa maksud Anda Tuan? Tentu saja saya membelanya karena kami rekan kerja. Apa itu salah? Susi mulai memundurkan kakinya ketika dilihatnya wajah kaku itu semakin garang. Macam singa yang sedang melihat anak rusa. Kau tidak tahu masalahnya, tapi membelanya. Apa itu benar? Arjuna bertanya sambil terus mendekat pada sosok cantik yang mulai meredup sangarnya. Tadi aja marah sampai berkilat. Sekarang kenapa kau mengkeret begitu? Dasar wanita bodoh. Arjuna menyeringai, membuat tampangnya semakin menyeramkan bagi Susi. Memang apa masalahnya? Sampai Anda menghina Pak Joy seperti itu. Susi mengeluarkan sisa keberaniannya. Bagaimanapun juga Joy sudah berjasa mengajarinya dengan sabar. Anggap saja ini caranya balas budi. Masih berani bicara juga, padahal sudah terpojok seperti ini. Nyalimu luar biasa Nona, kau sudah siap bertempur rupanya. Arjuna semakin mendekat hingga Susi tak bisa mundur lagi karena tertahan meja. Ia meraih pinggang ramping itu hingga mengikis jarak di antara mereka. Kedua mata Susi membola, kegugupan kini melingkupi raganya. Tak ada satupun yang bicara, hanya pandangan mata satu sama lain yang mendominasi keduanya. Kenapa sekarang kau diam? Mana taring dan tandukmu tadi? Arjuna terus memojokkan Susi. Hingga wanita itu tak dapat berkutik sedikit pun. Kakinya seperti mati rasa, tubuhnya panas dingin. Tatapan Arjuna membuat lidahnya keluh seketika. Apa karena dia, kau menolak tawaranku? Arjuna menahan debur gemuruh di dadanya. Apa? Joy tidak ada hubungannya dengan penolakanku. Aku hanya menjaga harga diriku sebagai wanita. Dengan napas memburu Susi menampik semua tuduhan tak mendasar dari bosnya itu. Membela seorang pria yang jelas menyukaimu, apa kau masih bilang menjaga harga diri? Arjuna mencengkeram dagu lancip Susi. Iya benar naik pitam karena merasa dipermainkan. Apa, itu tidak benar Anda salah, Fa. Ucapan Susi terpotong karena mulutnya sudah dibungkam oleh sesuatu yang kenyal dan hangat. Untuk sesaat matanya membola dan kedua tangannya mendorong dada bidang itu. Akan tetapi, beberapa saat kemudian dirinya hanyut. Otaknya kosong bahkan kakinya seakan tidak menapak pada lantai. Desah kecil lolos dengan tidak tahu malu dari pertautan bibir tanpa permisi itu. Mendengar suara itu, Arjuna semakin mengeratkan rengkuhannya.
Tangan yang satu telah melingkar sempurna di pinggang ramping berpinggul penuh itu. Sedangkan tangan satunya menekuk tengkuk Susi demi memperdalam aksi berciuman mereka. Susi pun tak tinggal diam, dirinya sudah terbawa arus yang mengaliri di setiap nadinya. Ia menaikkan kedua tangan yang menahan dada bidang itu, mengalungkannya di leher Arjuna. Kedua raga mereka kini erat menempel tanpa sekat. Bahkan Arjuna dapat merasakan dua benda bulat kenyal menekan kuat otot bidangnya. Pria ini, kenapa sekarang menjadi ahli? Ah, tidak. Kenapa aku tidak bisa menghentikan ini? Susi kalah dengan logikanya, ia hanya mengikuti apa kata nalurinya. Ya, hatinya hanya ingin menikmati momen yang membuai jiwa dan raganya itu. Ia merasakan semburan hangat menyiram sanubarinya. Perasaan yang lama tak pernah ia rasakan. Perasaan yang membuatnya merasa dimiliki. Perasaan apa ini? Kenapa aku kesal karena ia membela pria lain? Aku marah, tapi aku malah menciumnya dan tak bisa berhenti menikmati bibirnya. Yang manis serta harum tubuhnya yang wangi. Aku sudah gila. Pertautan mereka semakin hangat dan intens. Keduanya sangat menikmati hingga napas mereka memburu. Arjuna memiringkan wajahnya ke kanan lalu berganti ke kiri. Ia benar menikmati dengan puas hingga suara decapan terdengar nyaring dari aksi keduanya. Arjuna melepas belitan pada bibir yang telah bengkak karena ulah gigitannya, menautkan kening mereka berdua. Menetralkan deburan dan debaran pada jantung mereka masing-masing. Mengambil oksigen agar paru-paru mereka kembali berkembang dengan sempurna. Aku tidak suka, sangat tidak suka, kau membicarakan pria lain apalagi membelanya. Lirih Arjuna dengan napasnya yang sedikit tersengal, karena ia tengah menahan geloranya mati-matian. Posisinya agak menunduk karena tinggi Susi hanya sebatas lehernya saja. Susi sontak membuka kedua matanya yang sedari tadi terpejam. Karena ia sangat malu jika menatap wajah di hadapannya ini. Namun, kata bosnya itu mengagetkan dirinya. Hingga pandangan mereka bertemu karena Arjuna sudah lebih dulu menatap wajah cantik di hadapannya itu. Apa maksud Tuan? Tanya Susi bingung. Matanya menelisik jawaban ke dalam iris gelap di hadapannya ini. Arjuna melerai dekapannya pada tubuh Susi perlahan. Sepasang matanya masih belum beranjak dari wajah yang selalu menari di pikirannya itu. Entahlah, aku tidak mengerti dengan perasaanku. Bagaimana aku bisa menjelaskannya padamu? Arjuna melepas rangkulannya, menjaga jarak dari tubuh hangat yang hampir menelan kesadarannya bulat-bulat. Susi pun diam, meski ada rasa tak rela dan kecewa ketika raga itu melepaskan diri darinya. Ia pun tak tahu harus berbuat apa. Rasa ini membingungkan hati dan logikanya. Namun, ketika tubuh tinggi tegap itu membelakanginya, ia kembali berperang dengan logikanya. Sepasang mata elang Arjuna terbelalak ketika dua tangan ramping itu melingkar dan membelit pinggangnya erat. Aku pun merasakan hal yang sama. Aku nyaman bersamamu. Susi menenggelamkan wajahnya pada punggung tegap itu, yang selalu ditatapnya nanar ketika melewatinya masuk ke dalam kamar. Maaf,
Aku telah lancang. Susi melepas belitannya ketika sadar akan posisi dan statusnya. Mungkin, kita hanya terbawa suasana saja, karena kebersamaan kita selama ini. Kita adalah hati yang kesepian. Susi sedikit meringis ketika mengucapkan kalimat terakhirnya. Kau, Arjuna memejamkan matanya, ketika raga Susi memisahkan diri darinya. Sementara itu di balik pintu, sepasang mata kepo dan jiwa songong meronta. Ceka, kenapa mereka berdua gak jadian aja sih? Bos payah, cibir seorang pria di balik dinding. Lumayanlah, aku sudah mengabadikan momen kemesraan mereka. Beuh, panas gili. Joy terkekeh menatap layar ponselnya sambil membekap mulutnya sendiri. Pintu ruangan yang belum menutup sempurna, hingga menunjukkan pemandangan luar biasa. Belum pernah terjadi selama ini mengikuti sepak terjang Arjuna. Tuan, kau bisa ceroboh juga ternyata. Bagaimana kalau yang melihat musuhmu atau karyawanmu yang lainnya? Haish, cinta memang bisa membuatmu bodoh bahkan gila. Karena itu, aku tidak akan pernah mau jatuh cinta. Joy pun berlalu. Hendak menghindar sebentar dan memberi ruang bagi bosnya yang baru merasakan nikmatnya wanita. Ia akan menunggu mereka selesai di meja kerja sekretaris. Namun baru saja kaki dan tubuhnya berbelok. Buk, Syus, kau tidak apa? Apa Nona? Tanya Joy mengernyitkan dahinya. Sepertinya ia tak asing dengan wajah imut dan tubuh mumil itu. Tidak apa, jawab gadis itu, meringis kecil memegangi lengannya. Maaf, Pak. Pak Joy kan? Tanya gadis muda itu dengan wajah ceria dan senyum sumringahnya. Kau, temannya Nona kan? Si pendek itu, cecar Joy dengan alis terangkat satu. Pendek, Vanish mengernyit heran. Tidak lupakan saja. Lalu, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Joy yang tengah bersedekap dada dan menelisik gadis mungil itu dari atas hingga bawah. Vanish yang merasa diperhatikan sedemikian rupa merasa aneh. Dia pun mengikuti arah pandangan Joy pada tubuhnya. Kenapa dia ngeliatin gue kayak gitu sih? Ada yang salah apa ama nih baju? Apa muka gue kali ya cemong? Oh, no, jerit Vanish gusar dalam hatinya. Lebih pendek dari Nona, lebih muda, beberapa bagian tubuhnya belum tumbuh sempurna. Ceka, apa orang tuamu pelit hingga pertumbuhannya terhambat? Kenapa semuanya serba kecil? Joy menyunggingkan senyum tipis di wajahnya. Halo, Pak. Vanish melambaikan tangannya di depan wajah Joy, membuatnya terkesiap kikuk. Buru ia menetralkan kembali ekspresinya. Jangan sampai gadis di hadapannya ini salah faham. Siang si bengong Pak, sindir Vanish, membuat Joy mendengus. Bagaimana bisa kau masuk ke sini? Tanya Joy dengan tatapan tajam. Saya bilang sama resepsionis di bawah kalau saya temennya Kak Susi. Jelas Vanish yang menunduk karena takut. Melihat aura dingin dari pria tampan yang sangat wangi di hadapannya ini. Dan, mereka memberimu izin begitu saja? Joy bertanya sambil berjalan memutari tubuh gadis muda itu.
Kedua tangannya dimasukkan ke kantong celana, membuat Vanish semakin merengket malu campur takut. Tadi saya juga ditahan, tapi saya unjukin foto ini. Tangan mungil Vanish menyodorkan ponselnya ke arah Joe. Cantiknya, ini di mana? Seru Joe, lupa kalau ia dalam mode keren dan cool. Cantik, Vanish sontak menggaruk pipinya. Maksudku Nona dan juga pemandangannya. Joy menyerah kembali ponsel Vanish. Wajahnya tersirat semburat kemerahan ketika matanya menangkap gambar gadis pendek di hadapannya yang tengah tertawa lepas sambil tersorot lampu komedi putar. Ini kalian lagi di mana? Tanya Joy mengalihkan keceplosannya. Oh, ini waktu kita lagi di pasar malam. Lagi menghibur Kak Susi yang galon, karena ingat sama anaknya mulu. Vanish membekap mulutnya. Kenapa harus cerita sama nih orang dah? Ember banget nih mulut bebek. Vanish membekap mulutnya semakin kencang. Sekarang Nona udah gak galon, kamu tahu kenapa? Joy menaik turunkan kedua alisnya. Entah kenapa cool dan kerennya gak istiqomah. Ia malah ingin membocorkan hasil analisa asal bin sok taunya. Kenapa Pak Joy jadi begini? Ternyata gak serem amat, batin Vanish. Emang kenapa Pak? Tanya Vanish antusias, bahkan kedua matanya berbinar. Saya seneng banget kalau Kak Susi bahagia, dia udah terlalu menderita batin dan fisiknya, lirih Vanish. Nona, Joy belum sempat meneruskan kalimatnya. Ketika secara tiba-tiba ia mendengar pekikan nyaring menerpa gendang telinganya. Vanish, pekik Susi sambil berlari hingga akhirnya menubruk tubuh mungil itu. Apa rencana Anda Tuan? Joy memberanikan menatap wajah sekaku kanebo kering itu. Mencoba membaca isi pikiran bosnya, namun ia gagal. Ekspresi itu tak terbaca sama sekali. Bisa banget ya nih orang masang muka kayak gitu, padahal abis enak barusan, cibir Joy dalam hati. Untung saja suasana hatiku sedang baik Joy, sampai aku tak peduli cibiran dan sindiranmu. Arjuna melipat kedua tangannya di depan dada bidang yang hanya berbalut kemeja press body. Membuat bentukan dari beberapa ototnya tercetak jelas di sana. Bisep dan trisep, serta tonjolan yang pelukabel pada depan tubuh tegapnya. Kancing bajunya yang dibuka pada bagian atasnya, menampilkan sedikit penampakan yang bikin ngeces kaum bu, ibu dan emak. Undur jadwal meeting dengan kedua perusahaan merger kita. Besok, undang Putra Pradipta itu ke sini. Siapkan juga perjanjian kita, tulis bahwa yang bertanggung jawab atas kepemilikan saham itu adalah calon istriku. Susi Rahayu, Arjuna berkata tegas dengan sepasang matanya yang berkilat. Calon istri, Joy memekik sampai mendelik. Atur semuanya, aku sendiri yang akan menyiapkan calon istriku. Kau, menjauh saja darinya. Arjuna menyambar jasnya dan berjalan keluar dari ruang kerjanya. Meninggalkan sosok pria tampan yang menganga. Untung saja tidak ada lalat hijau di area perkantoran. Gila, ternyata niat Tuan sudah sejauh itu, gumam Joy yang masih berdiri kaku. Dia tidak sedang bermain hati kan?
Karena kalau iya, kau tengah menggali kuburanmu sendiri Tuan, Joy berdecak gusar. Kenapa kau mengumpankan wanita yang kau sukai? Joy memukul meja jati itu dengan tangan kosong. Membuatnya meringis sendiri merasakan telapaknya berdenyut nyeri. Meja kamfret. Sementara itu, Arjuna tengah mencari di mana keberadaan Susi saat ini. Susi yang bercengkerama dengan Venice tiba melongo. Karena sang CEO menginjakkan kakinya pertama kali di kantin demi mencarinya. Ikut aku, Arjuna meraih tangan Susi kemudian membawanya pergi. 2 langkah kemudian kakinya berhenti. Kau pulanglah, aku akan memerintahkan sopir kantor untuk mengantarmu. Setelah mengatakan kalimat yang ditujukan pada Venice, Arjuna meneruskan langkahnya. Tuan, tidak usah menarik tanganku. Aku bisa jalan sendiri. Susi berusaha menepis tangan kekar itu. Hingga Arjuna melepaskannya dan memindahkan tangan itu ke pinggang rampingnya. Iya, bukan gini juga, pekiknya tertahan oleh bungkaman dari telapak tangan Arjuna yang satunya lagi. Diamlah, atau kau ingin aku menciummu di depan mereka? Arjuna tersenyum miring, dengan mata elangnya yang menatap Susi tajam. Jangan memasang wajah seram begitu kenapa? Protes Susi yang akhirnya menurut meski bibirnya mengerucut. Arjuna tersenyum tipis, wanita ini sangat menggemaskan dan selalu mampu menggoda imannya. Bro, lihat gak lu barusan? Kalpa menyenggol lengan Wavelo dengan mimik keponya. Gue lihat, jawabnya. Sejak kapan bos kita bisa senyum bro? Tanyanya heran. Matanya tak lepas memandang pasangan itu hingga masuk ke dalam lift. Kayaknya, sejak negara api menyerang negara es, gelak Kalpa sambil menepuk pundak kawannya itu. Lu bener bro, Gletser mulai mencair, semoga pemandangan di kantor ini semakin sejuk. Rocky yang baru datang menimpali mereka berdua, jadilah ketiganya tergelak bersama. Kerja, suara nyaring bagai petir menyambar di siang hari, tiba-tiba menamparkan keasikan mereka. Para karyawan teladan yang tengah menggosipkan bos mereka sendiri. Siap Pak Joy, jawab ketiganya serempak. Membuat para karyawan lain yang mengintip di balik kubikel mereka menahan tawanya. Beri contoh yang baik pada bawahan kalian. Dengan sedikit bicara, banyak bekerja. Pesan Joy yang seketika kepalanya dibuat nyutan oleh sang pemilik perusahaan. Kita cari cincin sekarang, setelah itu aku akan membawamu ke salon dan butik. Arjuna mulai menjalankan mesin mobilnya setelah ia membantu Susi memasang seat belt-nya. Apa Tuan tidak bisa menggunakan cara yang romantis? Sindir Susi dengan nada kesal yang begitu kentara. Jangan berharap terlalu tinggi padaku. Bukankah kau sendiri yang bilang bahwa kau nyaman dengan aku yang begini? Cecar Arjuna memandang sekilas kemudian kembali fokus pada jalanan ramai di hadapannya. Susi membuang wajahnya dan hanya mengeluarkan deheman saja. Lengkungan sabit itu kembali tercetak dengan jelas di wajah rupawan Arjuna. Kenapa rasanya begini? Melihatnya merajuk membuatku ingin menenggelamkannya di pelukanku.
Arjuna membatin. Beberapa saat kemudian, mereka berdua terlihat keluar dari toko perhiasan. Dan Arjuna langsung mengajak Susi ke butik. Kini ia tengah menunggu wanitanya itu di makeover di sebuah salon kecantikan yang biasa menangani para artis dan model. Aku seperti kenal dengan wanita cantik itu. Siapa ya dia? Gumam seorang wanita bertubuh seksi yang wajahnya tengah dilapisi masker. Apa yang barusan itu seorang model? Tanyanya pada gadis muda yang sedang mengecat kukunya. Bukan Kak, tapi kekasih dari pengusaha tajir yang ganteng itu loh. Nih jadi sampul depan, keren abis deh pokoknya. Gadis itu menyodorkan sebuah majalah bisnis dengan wajah maskulin Arjuna yang terpampang di depannya. Kenapa aku juga seperti familiar dengan mata ini, gumamnya kemudian. Suara hak sepatu high heels menapaki lantai marmer yang mengkilap. Langkah anggun seorang wanita cantik yang mengenakan dress selutut, berwarna krem dengan motif bunga. Dipadukan dengan blazer lengan pendek berenda berwarna karamel. Rambut coklatnya yang sebahu dibuat wave di ujungnya, serta poni tipis yang menutupi dahi lebarnya. Membuat penampilan Susi semakin segar dan muda. Bahkan, polesan peach di bibirnya membuat ia semakin terlihat cantik. Tergambar dari arti tatapan seorang pria tampan dan gagah yang spontan berdiri. Ketika langkah kaki jenjang Susi semakin mendekat ke arahnya. Cantik, satu kata yang keluar dari mulut Arjuna, kontan membuat Susi terperangah. Ini kali pertama pria kanebo kering itu memuji dirinya. Bahkan bibirnya melengkungkan sebuah senyum yang belum pernah tercetak di sana selama Susi mengenalnya. Yang benar, masa iya? Susi memindai tubuhnya sejauh pandangan matanya. Arjuna mendorong bahunya, mengarahkan dirinya pada cermin besar. Hingga sepasang mata indah itu mengerjap beberapa kali, melihat pantulan dirinya pada cermin. Apa itu saya? Tanya Susi membuat wanita yang menjadi stylistnya tersenyum simpul. Tentu saja, Nona, wanita cantik itu adalah Anda, ucapnya. Membuat Susi membekap mulutnya demi menahan pekikannya sendiri. Aku cantik, aku cantik, aku cantik, gumamnya tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bukan hanya cantik, tapi sangat cantik, bisik Arjuna di samping kepalanya. Hingga napas hangat itu menerpa lembut telinganya. Dadanya berdesir, laksana terkena aliran listrik, bulu halusnya sontak berdiri semua. Mereka saling menatap melalui perantara kaca. Susi pun ikut tersenyum. Arjuna membalik tubuhnya, hingga kini mereka saling berhadapan. Kita sepakat untuk menjalani ini semua mulai saat ini? Tanyanya pada pemilik bibir ranum di hadapannya itu. Kenapa aku selalu ingin menyesap benda kenyal itu? Haish, mata dan otakku tidak bisa dikondisikan, batin Arjuna. Iya, aku sepakat. Biarkan rasa yang lain datang secara sukarela dan perlahan. Aku tidak akan memaksamu, jawab Susi dengan senyum manisnya. Baiklah, kita pulang. Ingat, untuk mengenakan pakaian yang satunya lagi besok. Arjuna pun menggandeng tangan mungil Susi dan mereka berlalu dengan cepat. Pria ini, kenapa jalannya cepat sekali? Aku kan pakai hak tinggi, batin Susi.
Mereka telah berada di dalam mobil. Arjuna mengendurkan dasinya. Pria berahang tegas itu menarik napasnya dalam. Mencoba menetralkan deburan ombak yang menerpa dadanya. Untung saja aku berhasil lolos. Wanita itu, sepertinya dia tidak mengenaliku. Arjuna mencengkeram lingkaran kemudi mobilnya. Kau kenapa? Apa yang membuatmu menghindar hingga gusar seperti ini? Susi bertanya, karena dilihatnya Arjuna tengah menahan emosinya. Tidak ada apa, jawab Arjuna menoleh sebentar. Ya, niatnya hanya sebentar, tapi wajah itu membuatnya terpaku sesaat. Susi memiringkan wajahnya sedikit. Ia sedang mencoba menerka isi pikiran pria yang tengah menatapnya penuh arti itu. Pandangan Arjuna telah berkabut, fokusnya hanya satu. Itu, ya, itu. Mata itu, apakah dia mau menciumku lagi? Dasar pria mecung. Susi sudah mengambil ancang, bersiap untuk menolak serangan yang akan membuatnya kalah telak nanti. Seno dan Rich telah sampai di gedung Arsa. Asisten Joy bersama Better menyambut mereka di lobi. Mereka saling menyapa dan memberi hormat. Joy mengarahkan Seno menuju ruangan rapat Presdir, di mana di sana Arjuna telah siap dengan aksi penyambutan spektakulernya. Selamat pagi, Tuan Arjuna Satria. Seno menyapa dan segera menjabat tangan pria gagah sang pemilik perusahaan. Pria dingin yang terkenal killer yang terpaksa dipilihnya sebagai dewa penyelamat perusahaannya. Selamat pagi, silakan. Arjuna menerima uluran tangan Seno dan kembali duduk tanpa membalas basa-basi. Arjuna mengkode Joy agar menyiapkan berkas perjanjian kedua perusahaan yang lumayan diperhitungkan ini. Sedangkan Better, si pria berkumis dengan rambut model kuncir atas, bertugas memanggil Susi. Tuan Seno, pemimpin kami tidak ingin membuang waktunya yang berharga, karena tim kami telah mempelajari proposal yang dikirim melalui email. Maka Arsa Mandiri memutuskan akan menanamkan investasi sebesar 40%. Joy menyerahkan surat perjanjian pada asisten Rich. Baiklah, Tuan Arjuna, waktu sangatlah berarti dan begitu mahal bagi pengusaha hebat seperti Anda. Seno mulai mengeluarkan jurus menjilat Dewa Penolong. Arjuna yang telah mengetahui sifat dan sepak terjang Seno sebagai salah satu pengusaha ambisius dan licik. Hanya mendengus kecil karena merasa begitu mual. Sebagai perwakilan dari perusahaan Arsa, maka kami mengutus Nona Susi Rahayu sebagai wakil presdir di perusahaan Anda. Joy mengarahkan proyektor pada layar putih di belakang Arjuna. Silakan Tuan semua, para dewan direksi yang terhormat, juga Tuan Seno Pradipta. Inilah dia profil Nona Susi yang ditunjuk sebagai perwakilan dari Arsa Mandiri. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah calon istri dari Tuan Arjuna Satria. Joy memutar film sehingga layar menampilkan gambar demi gambar seorang wanita cantik yang anggun dan elegan. Di mana di sana Susi tengah melakukan presentasi ketika masih bekerja tim di Basecamp 17. Bagaimana ketika Susi memimpin rapat di divisi yang berisi laki-laki semua? Juga kebersamaannya akhir ini dengan sang pemimpin Arsa.
Gambar yang terakhir tentu saja baru diambil kemarin sore dan pagi tadi. Sungguh settingan dan editing yang luar biasa. Untuk urusan ini Joy memang jagonya. Coba tadi aku selipin adegan ciuman uhuy tuh. Bakalan seru pasti. Tapi ujungnya pasti kepala bawah gue bakal dipenggal abis sama si bos. Joy terkekeh pelan memikirkan ide usilnya. Beberapa orang di ruangan itu saling berbisik. Mereka kagum akan kehebatan dan kecerdasan wanita di dalam layar itu. Sedangkan sepasang mata di ujung meja sana, hampir saja meloncat keluar dari cangkangnya. Apa, dia, benarkah Susi yang dimaksud adalah? Seno merasa merinding pada tengkuknya, tubuhnya mendadak panas dingin. Langkah anggun dari sepasang kaki jenjang memasuki ruangan yang didominasi oleh beberapa pria dengan peranan penting mereka. Selamat pagi semuanya, Susi menyapa seluruh orang yang hadir termasuk Seno. Namun ia hanya melihat sekilas dan tampak biasa saja. Seno seperti tersedot ke dalam lubang bumi yang dalam. Sendinya lemas seketika. Takdir apa ini? Apa dunia tengah mempermainkanku? Jeritnya tentu hanya bisa di dalam hatinya. Karena dirinya telah menandatangani berkas perjanjian itu. Kini kertas itu telah berpindah ke tangan ramping berjari lentik. Siapa lagi pemiliknya kalau bukan Susi Rahayu si mantan istri dari Presdir Pradipta Residen? Karena dirinya dulu tidak pernah diperkenalkan di publik oleh Seno, sehingga dunia luar tidak ada yang tahu siapa dirinya. Susi yang duduk di sebelah Arjuna mulai memainkan perannya, meskipun dirinya dan Arjuna tidak merekayasa rencana pernikahan mereka. Akan tetapi, Arjuna dan Susi akan merekayasa kemesraan mereka di hadapan Dewan Direksi terutama Seno Pradipta. Maaf, sayang bila aku sedikit terlambat, ucap Susi menatap hangat dan menyentuh punggung tangan Arjuna. Arjuna terkesiap sesaat, ia tahu bahwa ini adalah peran mereka berdua. Namun, tatapan hangat wanita itu dan senyumnya tidaklah palsu dan direka. Tidak apa, kami setia menunggu wakil presdir utama yang baru. Arjuna berkata dengan senyum menawan yang tak pernah dilihat Susi sebelumnya. Sehingga membuatnya begitu terkesima. Pemandangan itu tak lepas dari perhatian Seno, pria yang tengah terbakar entah oleh api apa. Damn it, ini adalah nasib tergila. Bagaimana bisa dia yang memiliki saham di Ark? Mami pasti akan mengamuk selepas ini. Seno tanpa sadar meremas rambutnya. Tuan Seno yang terhormat, Anda nampaknya sangat kagum sekali hingga spesialis seperti itu. Arjuna menyunggingkan senyum remehnya. Apa? Saking kagetnya Izzy sampai menyemburkan minumannya. Malangnya daya sang putri tepat berada di depannya. Mami, Daya membasuh wajahnya dengan lap, lalu melemparnya ke bawah. Izzy menghampiri Seno lalu meraih tangan putranya itu. Kau jangan bercanda, nak. Jangan mengada-ngada, pekik Izzy dengan wajah marahnya. Mam, aku sama sekali tidak sedang bercanda. 2 hari lagi adalah pelantikannya, kalian datanglah. Bagaimanapun, dialah direktur kedua di Pradipta Residen. Jelas Seno menunduk pasrah. Katakan sekali lagi, kau bilang dia direktur?
Bukankah itu jabatanmu? Izzy terus berteriak di depan wajah Seno sambil mencengkeram bahu putra semata goleknya itu. Itu semua benar, Mam. Sahamku hanya 25%, ucap Seno tak berdaya. Kau gila, Dek. Bagaimana bisa wanita udik itu yang menguasai perusahaan papi? Hardik Dea ikut panik. Kenapa kalian kaget? Inilah dunia usaha. Kau tidak akan tahu kapan musuh akan menyerang. Aku hanya tinggal menemukan siapa pengecut yang sudah main belakang. Seno menggeram dengan emosi yang dalam. Tidak. Kenapa harus wanita mandul itu? Izzy meluruhkan tubuhnya, kemudian terlihat ia memegangi dadanya. Mami, Seno dan Daya memekik bersamaan. Di sebuah rumah sakit. Lihat, semua ini adalah ulah wanita udik itu. Lihat saja, aku tidak akan membuat hidupnya tenang sedikit pun. Dea meremas ujung kursi yang didudukinya. Sekarang, kau ikutlah bekerja. Urus perusahaan keluarga kita. Seno menyindir sang kakak yang tak pernah mau ikut mengurus perusahaan. Adik sialan, kau sengaja membuatku berada di bawah tekanan wanita mandul itu. Hah? Dea protes tidak terima. Dirinya tidak akan mau berada di bawah level Susi. Mau ditaruh di mana harga dirinya. Mau tidak mau, Kak, kau tidak punya pilihan, ujar Seno. Direktur baru pasti akan membawa tim, bisa juga dia merombak dewan direksi yang sudah ada. Segala kecurangan dan keganjilan pada keuangan akan segera terendus. Seno menyandarkan punggungnya pada dinding putih koridor rumah sakit. Itu semua perbuatanmu. Jadi, bereskanlah sendiri, titah Seno pada Dea. Kurang ajar. Kenapa kau menjadikan posisiku sangat sulit? Hardik Dea menghampiri dan memukul bahu Seno keras. Kau pikir hanya kau yang sulit, aku pun sama. Bahkan aku hampir gila memikirkan ini semua. Seno meneriaki Dea balik. Tingkat emosi dan stresnya di atas rata kini. Tuan dan Nona, tolong jangan membuat keributan-keributan di rumah sakit. Tegur seorang juru rawat pasien yang melewati mereka. Dea dan Seno saling memandang dengan tatapan sinis. Semua gara kau yang tak becus mengurus perusahaan. Ketus Dea pada adik lakinya itu. Membuat Seno naik pitam dan mendekatinya dengan wajah yang keras. Jangan sampai aku melampaui batas padamu, Kak. Jaga ucapanmu itu terhadapku. Seno mengarahkan telunjuknya ke wajah Dea. Namun ia masih berusaha menahan amarahnya dengan mengeratkan gerahamnya. Kau tidak tahu perjuanganku membesarkan usaha kakek dan papi. Karena kau taunya hanya menghabiskan uang dengan menggelapkan dana perusahaan. Kalau kau ingin posisi saham 5%-mu itu aman, segera kerahkan orang untuk menutupi kecuranganmu. Ujar Seno dengan nada rendah namun penuh penekanan. Jaga Mami, aku harus menyambut direktur baru kita. Setelah menyindir, Seno pun berlalu. Meninggalkan Daya di lorong rumah sakit, di mana Izzy sang mami dirawat karena mengalami serangan jantung ringan. Awas kau wanita pembawa sial, geram Daya, mengepalkan tangannya. Bagaimana rencanamu besok? Arjuna mendekati Susi yang tengah asik di depan laptopnya.
Wanita itu menoleh. Aku sudah memiliki rencana. Tinggal mengerahkan orangku saja. Sahut Susi, kemudian ia kembali menatap layar laptopnya itu. Arjuna menutup paksa laptop dengan logo apel sempoak itu. Membuat sepasang mata indah wanita cantik di hadapannya itu membesar. Ah, pekik Susi ketika Arjuna mendorong tubuhnya ke agar menyandar di sofa. Kenapa sibuk sekali? Lihat mataku jika kita sedang bicara. Protes Arjuna yang kini tengah memegangi kedua bahu Susi. Tentu saja aku sibuk. Bukankah kau yang menunjukku sebagai direktur baru Pradipta Residen? Tentu saja banyak yang harus ku persiapkan. Kau yang telah membuatku sangat dan sangat sibuk. Sahut Susi dengan kilat berkilauan di matanya. Kau berani mematahkan kataku ya, ucap Arjuna melunak. Karena matanya tak bisa beralih ketika dilihatnya bibir merah itu terus bergerak cepat dan lucu saat berbicara. Jadi ingat pas kejadian di mobil sore itu, Arjuna tanpa sadar telah menaikkan sudut bibirnya. Setelah merusak laptopku malah tertawa, dasar bos tak punya perasaan. Sungut Susi membuat Arjuna semakin gemas saja. Sini kau, Kedua mata mereka bertemu iris satu sama lain. Arjuna telah mendorong tubuh ramping itu hingga terjerembab di atas sofa panjang ruangan kantornya. Arjuna semakin mengungkung raga di bawahnya itu. Dirinya gemas sekali acap kali wanita yang telah dinobatkan sebagai calon istrinya itu mendelikkan mata padanya. Apa kau sedang merasa di atas angin sekarang? Arjuna semakin menipiskan jarak di antara mereka. Membuat mata indah Susi itu terus membesar. Apa karena kau calon istriku lalu bisa berteriak padaku? Apa karena kau calon direktur, maka seenaknya bisa melotot padaku? Arjuna semakin menindih raga Susi membuat tubuhnya merespon sensasi yang telah lama tak ia rasakan. Tubuh tak tahu malu, bisakah jangan merinding seperti ini? Susi merutuki tubuhnya yang selalu memberi respon acap kali Arjuna menyentuhnya. Ya, kau yang menggangguku lebih dulu. Sekarang ku mohon menjauhlah, pinta Susi yang mulai merasa panas. Karena posisi kakinya yang melebar sedangkan ia mengenakan rok. Sementara itu posisi Arjuna yang 75% telah menindihnya dengan tatapan berkabut. Membuat pikirannya selalu menjurus pada hal itu. Jangan harap aku menjauh darimu, aku sudah terlanjur terbiasa dengan ini dan ini. Bersambung.